Kali ini kita akan membahas salah satu keterampilan paling esensial yang harus dimiliki individu dalam masyarakat yang peduli. Psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Konsep ini sering disalahpahami sebagai bentuk konseling atau terapi formal. Padahal PFA jauh lebih sederhana dan merupakan respons kemanusiaan yang cepat, praktis, dan suportif. PFA didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dukungan dan perawatan praktis namun tidak mengganggu yang diberikan kepada individu yang baru saja mengalami peristiwa stres yang tinggi, krisis, atau bencana. Tujuan utamanya bukanlah untuk memaksa seseorang menceritakan kisahnya atau menyembuhkan trauma secara instan, melainkan untuk membantu menstabilkan emosi, mengurangi reaksi stres akut, dan menghubungkan penyintas dengan sumber dukungan serta informasi yang esensial. PFA adalah respons awal yang bertujuan memberikan rasa aman, menenangkan, membuat nyaman, dan menguatkan kemampuan individu untuk mengatasi masalah pada tahap paling rentan. PFA berbeda dari dukungan psikologis formal karena ini adalah intervensi cepat dan bersifat non-invasif, dirancang untuk dilakukan orang awam yang terlatih, bukan hanya oleh profesional kesehatan mental. Mengapa PFA sangat penting, terutama di dunia yang semakin rentan terhadap krisis, baik skala besar seperti bencana alam, pandemi, konflik, maupun krisis personal seperti kekerasan, kehilangan mendadak, atau kecelakaan serius. Pentingnya PFA terletak pada peranannya sebagai penahan guncangan psikologis awal, layaknya P3K pada luka fisik. Ketika seseorang terpapar peristiwa traumatis, reaksi alami seperti rasa takut, kebingungan, disorientasi, hingga stres akut dan panik adalah hal yang wajar. Jika reaksi-reaksi ini dibiarkan tanpa dukungan awal, risiko berkembang menjadi gangguan mental yang lebih parah dan jangka panjang, seperti post-traumatic stress disorder, depresi, atau kecemasan yang melumpuhkan akan meningkat. PFA bekerja dengan mengurangi tekanan awal tersebut, membantu individu kembali berfungsi, memikirkan kebutuhan dasarnya dan mengambil keputusan sederhana, serta memfasilitasi koneksi dengan dukungan sosial dan kebutuhan praktis, misalnya makanan, air, tempat berlindung, atau informasi yang akurat. Dengan menciptakan rasa aman dan memberikan dukungan praktis, PFA membantu membangun kembali resiliensi atau daya lenting mental seseorang, mencegah dampak psikologis agar tidak semakin memburuk dan meminimalkan risiko gangguan mental di masa depan. Dalam kondisi apa saja PFA diperlukan? Jawabannya adalah dalam situasi krisis atau keadaan darurat apapun yang menyebabkan tekanan emosional dan penderitaan yang signifikan. Ini mencakup namun tidak terbatas pada korban dan penyintas bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, kebakaran, bencana sosial, termasuk konflik, kerusuhan, insiden kekerasan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga atau penyerangan, kecelakaan massal, insiden traumatis di lingkungan sekolah, seperti perundungan parah atau ancaman bunuh diri, atau bahkan krisis personal yang mendalam, seperti kehilangan orang terkasih secara tiba-tiba dan tragis. Dalam konteks yang lebih luas, PFA juga dapat diberikan kepada tenaga kesehatan dan pekerja sosial yang mengalami kelelahan atau trauma sekunder akibat pekerjaannya, atau kepada individu yang menjalani isolasi dan karantina dalam situasi pandemi. Kunci untuk menentukan kapan PFA dibutuhkan adalah dengan mengamati adanya tanda-tanda distres atau ketidaknyamanan emosional yang intens, disorientasi, kebingungan, atau ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya akibat guncangan dari peristiwa yang baru terjadi. PFA tidak hanya tentang bencana. Ini adalah alat dukungan untuk setiap orang yang merasa tumbang karena tekanan hidup yang luar biasa. Siapa yang harus dan bisa menggunakan PFA? PFA dirancang untuk dapat digunakan oleh siapa saja di masyarakat, bukan hanya oleh profesional. Anda tidak perlu menjadi psikolog atau psikiater untuk memberikan PFA. PFA dapat diberikan oleh guru, relawan, petugas kepolisian, petugas pemadam kebakaran, tokoh agama, pemimpin masyarakat, rekan kerja, bahkan anggota keluarga atau teman.
Yang dibutuhkan bukanlah gelar klinis, melainkan pelatihan dasar tentang prinsip PFA, kepekaan budaya, dan yang paling penting, sikap dasar kemanusiaan, kepedulian, empati, dan tidak menghakimi. Pelatihan PFA membekali orang awam dengan kerangka kerja yang sistematis untuk mendekati orang yang mengalami krisis tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut, menjadikannya kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berada di garis depan krisis atau yang berinteraksi dengan orang yang sedang berduka. Dengan demikian, PFA memberdayakan seluruh komunitas untuk menjadi jaring pengaman kesehatan mental. Inti dari pelaksanaan PFA didasarkan pada 3 prinsip utama yang dikenal sebagai 3L. Look, listen, and link. Pertama, look. Berarti mengamati situasi untuk memastikan keamanan diri sendiri dan orang yang akan ditolong. Amati juga tanda-tanda distres yang parah pada individu dan kebutuhan mendesak apa yang mereka miliki. Misalnya, cedera fisik yang belum ditangani atau kebutuhan akan air dan tempat hangat. Kedua, listen. Berarti mendekati individu yang sedang krisis secara non-invasif, menawarkan keberadaan Anda, dan mendengarkan secara aktif dan empatik, namun tanpa memaksa mereka berbicara. Ini tentang menciptakan ruang di mana mereka merasa didengar, dihargai, dan divalidasi emosinya. Ingatlah untuk tidak berasumsi, tidak memaksakan pengalaman pribadi, dan menerima reaksi mereka sebagai reaksi yang wajar terhadap situasi yang luar biasa. Ketiga, link. Berarti membantu individu terhubung dengan kebutuhan dasar mereka. Makanan, tempat berlindung. 321. Makanan, tempat berlindung, informasi yang akurat, serta menghubungkan mereka dengan sistem dukungan sosial, keluarga, atau layanan profesional yang relevan, seperti layanan kesehatan atau konseling lanjutan jika diperlukan. PFA adalah jembatan menuju pemulihan jangka panjang, bukan tujuan akhirnya. Hal penting lainnya yang harus diketahui adalah bahwa PFA memiliki etika dan pedoman yang ketat mengenai apa yang harus dihindari. Seorang penyedia PFA tidak boleh memaksa seseorang untuk berbicara, tidak boleh meremehkan perasaan mereka, misalnya dengan perkataan, "Sudahlah, yang penting kamu selamat." Tidak boleh memberikan janji-janji palsu, tidak boleh menceritakan kisah penyintas lain yang mungkin terlihat lebih buruk, dan yang paling krusial, tidak boleh menghakimi atau mengkritik cara seseorang bereaksi terhadap trauma. Reaksi stres adalah spektrum, dan setiap orang memiliki cara unik untuk menghadapinya. Fokus utama selalu pada martabat, budaya, dan otonomi penyintas. PFA juga bukan tentang membuat diagnosis atau melakukan terapi, sehingga penyedia PFA harus tahu batasan mereka dan kapan harus segera merujuk ke profesional. Singkatnya, PFA adalah tindakan kemanusiaan yang terstruktur, mengajarkan kita bahwa dukungan terbesar seringkali dimulai dengan kehadiran yang tenang, telinga yang mendengarkan, dan bantuan praktis yang nyata. Dengan memahami PFA, kita semua dapat menjadi garda terdepan bagi kesehatan mental, menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan saling mendukung di tengah badai kehidupan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.